Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah ilmu tauhid yang beranggotakan Maya Karisma, Nadia Adawiyah, dan Nurma Latifatu Zahra. Di sini kami akan membahas tentang akidah Islam. Dalam akidah Islam terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian akidah. Yang kedua, ruang lingkup akidah. Yang ketiga, kaidah akidah. Yang keempat, peran dan fungsi akidah. Yang kelima, prinsip akidah. Yang keenam, aliran akidah. Dan yang terakhir yaitu permasalahan serta penanggulangan akidah Islam. Langsung saja kepada pembahasan, yaitu pengertian akidah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian akidah secara etimologi atau lughatan, akidah berakar dari kata aqada, yakdi'u, dan akdan, yang berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah, berarti keyakinan. Relevansi antara arti kata akidah dan akdan adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Secara terminologis atau istilah, terdapat beberapa definisi atau ta'rif, antara lain yang pertama, menurut Hasan al-Banna, dia mengemukakan bahwa akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini berdasarkan oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Yang kedua, menurut Abu Bakar Jabil al-Jairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, serta fitrah. Kebenaran itu dipraktikkan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesohihan dan kebenarannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Setiap manusia memiliki fitrah mengakui kebenaran adanya Tuhan, indera untuk mencari kebenaran, akal untuk menguji kebenaran, dan memerlukan wahyu untuk menjadi pedoman, serta menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Keyakinan tidak boleh bercampur aduk dengan keraguan. Sebelum seseorang sampai pada tingkat itu, dia akan mengalami lebih dulu syak, atau 50% membenarkan dan 50% menolak. Kemudian ada zan. Salah satu lebih kuat dari yang lain karena ada dalil yang menguatkan. Kemudian ada galabatu zan. Cenderung menguatkan salah satu karena dalilnya lebih kuat, tapi masih belum bisa menghasilkan keyakinan penuh. Kemudian ada yakin atau ilmu, menerima salah satu dengan sepenuh hati karena sudah memiliki dalil kebenarannya. Keyakinan yang sudah sampai tingkat itu yang disebut dengan akidah. Akidah harus mendatangkan ketentraman jiwa, artinya lahirnya seseorang bisa saja pura-pura meyakini sesuatu, akan tetapi hal itu tidak akan mendatangkan ketentraman jiwa, karena dia harus melaksanakan sesuatu yang berlawanan dengan keyakinan. Bila seseorang sudah meyakini sesuatu kebenaran, dia harus menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Artinya seseorang tidak akan bisa meyakini sekaligus dua hal yang bertentangan. Misalnya, Anda akan meyakini adanya beasiswa bila Anda mendapatkan informasi tentang beasiswa tersebut dari orang yang tidak pernah berbohong kepada Anda. Nah, keyakinan itu bisa bertambah apabila Anda mendapatkan informasi yang sama dari beberapa orang lain. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Anda akan meragukan kebenaran informasi tersebut, karena apabila tidak ada syubhat atau dalil-dalil yang menguatkan informasi tersebut. Lalu ada ruang lingkup pembahasan akidah. Meminjam sistematika Hasan al-Banna, ruang lingkup akidah adalah yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat Allah, alfal Allah. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, kiamat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, syamiyat,
yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga neraka, dan lain sebagainya. Di samping sistematika di atas, pembahasan akidah bisa juga mengikuti sistematika arkanul iman atau rukun iman, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia Adawiyah.